Karakter ini seperti yang dikatakan oleh Ustadz Miftahul Jinan adalah sebuah kebiasaan dari buah pikiran kita untuk memerintahkan kepada tubuh kita melakukan sesuatu. Apakah karakter tidak bisa dirubah? Bisa tidak Bapak dan Ibu? Apakah karakter melekat karena keturunan? Itu adalah mindset yang keliru. Kalau karakter itu dari keturunan, betapa tidak adilnya Allah dengan keluarga orang-orang tua yang jahat melahirkan anak-anak yang jahat. Ada penelitian, anak dari seorang keluarga jahat ketika dia diadopsi mulai lahir, hidup di keluarga baik-baik, dia bisa menjadi anak yang baik-baik. Demikian pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak dan Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih dan sholat witir insya Allah nanti yang akan kita laksanakan yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita bahwa malam ini, malam terakhir kita masih bisa berkumpul bersama di masjid kita yang tercinta ini. Karena di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang punya kesehatan, yang punya kesempatan, tapi melewatkan malam terakhir ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan pokok materi di malam terakhir ini, izinkan kami menyampaikan sedikit informasi tambahan yang sudah disampaikan oleh Pak Ferdi selaku Ketua PRM Geluran dan juga selaku Wakil Takmir. Bahwa dikatakan masjid kita masjid yang ternyaman, alhamdulillah itu berkat panjenengan semua. Tapi yang perlu kita ketahui, ada rahasia Bapak dan Ibu sekalian yang memang perlu kita tingkatkan. Kalau kita lihat pengumuman tentang kas Masjid Ad-Dakwah yang setiap bulan, bahkan akhir-akhir ini selalu di-share di grup Ad-Dakwah. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut grup Ad-Dakwah bisa menghubungi kami biar tahu semua materi, semua pengumuman atau informasi tentang Masjid Ad-Dakwah. Kalau ingin browsing sendiri bisa di masjidmuhammadiyah.com. Iya Mas bagus ya. .com, masjidmuhammadiyah.com. Bapak dan Ibu sekalian, sejak PRM yang dilantik 2022 kemarin dan kita lihat laporan keuangan di 1 tahun terakhir, memang penerimaan dan pengeluaran fluktuatif. Penerimaan 1 bulan kadang-kadang 22, kadang-kadang 28, kadang-kadang 9. Begitupun juga pengeluaran. Pengeluaran hampir seimbang, yaitu antara 25, 24, 21. Kalau kita kumulatifkan, kita rata-rata pemasukan dan pengeluaran alhamdulillah seimbang.
saya hitung tadi, yaitu 22.500.000 sekian. Sama persis pemasukan dan pengeluaran. Maka tidak heran saldo awal yang diterima oleh masjid 5 juta di awal, hingga terakhir sampai sekarang juga tetap 5 juta sekitar itu. Karena apa? Pengeluaran dan penerimaan seimbang. Nah, apa PR kita? Marilah kalau kita lihat selama Ramadan ini, kurang lebih jamaah kita di atas ini bisa 5 soft, kalau dikasihkan 20 bahkan 6 soft itu sudah bisa hampir 120 orang untuk laki-laki. Untuk ibu-ibu mungkin sekitar 4 soft 80. Katakanlah kita ambil 100 jamaah yang aktif. Sungguh peningkatan yang luar biasa dibandingkan ketika kita memulai dari awal tahun 2007 waktu itu. Hanya sekitar 17 orang yang rutin kita mintai iuran. Nah, dari 100 orang kalau kita niatkan di dalam hati setiap hari 1 orang 10.000, insya Allah pemasukan pengeluaran ada peningkatan 5 juta sedikit. Peningkatan ini bukan untuk pembangunan, bukan untuk apa, tapi agar kita punya program-program lain selain program-program yang sudah kita canangkan. Kalau kita sekarang ini hanya kajian setiap Kamis, ba'da Isya dan juga setiap subuh, setiap Ahad, kenapa tidak kita tingkatkan frekuensinya? Tapi kalau saat ini kita tingkatkan frekuensinya dengan saldo 5 juta, insya Allah masih kita belum berani. Marilah kita nanti setelah Ramadan ini berlomba-lomba. Bagaimana kita datang ke masjid ini? Kalau menurut konsepnya Joko Karian, bahwa kita ke sini, kita menggunakan masjid ini selayaknya kita juga memberikan kontribusi di masjid ini. Sehingga nanti kalau memang kita ada kelebihan infak atau kas, bisa kita gunakan untuk menyantuni keluarga-keluarga kita. Sehingga jamaah ini di Ad-Dakwah bukan hanya sekedar jamaah sholat, tapi menjadi jamaah masjid. Alhamdulillah sudah mulai digerakkan oleh teman-teman, meskipun belum semua. Di rumahnya Pak Didi Mai, Nyambik Cafe itu saya kira juga sudah mulai perwujudan daripada jamaah masjid, di mana kita harapkan keluhan-keluhan dari jamaah itu bisa ada solusinya. Itu harapan kami. Bapak dan Ibu sekalian, ini mukadimah kita. Agak malam tidak apa-apa ya, karena malam terakhir ya. Malam terakhir ini Bapak dan Ibu kita patut bersyukur. Kenapa? Karena tidak banyak, ya tidak sedikit keluarga, orang tua, teman kita yang tidak bisa mengikuti malam terakhir ini karena sudah dipanggil dulu oleh Allah. Contohnya kita tahu marbot kita dulu Mas Saifuddin, Mas Udin, pada wabah Covid sudah dipanggil terlebih dulu. Kemudian mantan juga marbot kita barusan kemarin Ramadan juga Pak Asep Koswara juga sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin selanjutnya Mas Bilal. Selanjutnya jadi marbot sekarang, bukan selanjutnya untuk dipanggil. Jadi Mas Bilal turun rapi Pak J6. Tapi tidak ada yang bisa mengelak. Apa Mas bilang Bilal? Ya anak Pak Anhar sih, Pak Sukstu. Di sini antara tua dan muda kita tidak ada yang tahu. Karena itu menjadi hak prerogatif Allah, dan kapanpun sakaratul maut akan mengambil kita, kita tidak bisa mengelaknya. Untuk itu malam terakhir ini kita buat yang spesial. Bukankah juga ada lagu malam terakhir, malam ini ya, malam ini malam terakhir bagi kita, kita curahkan kerinduan. Nah, kalau dalam masalah duniawi kita sudah selalu bersama,
Dan tibalah malam terakhir betul-betul menjadi malam yang spesial. Kenapa tidak kita gunakan malam ini menjadi malam yang spesial juga? Kita wajib bersyukur Bapak dan Ibu sekalian. Sebetulnya saya akan memberikan materi ini sebagai materi terakhir itu sangat sulit dan sangat bingung. Kalau saya menyampaikan sama dengan mubalik sebelumnya, pala podo ae Mas Jatmoko kan itu. Justru yang terakhir ini yang paling sulit Bapak. Karena bagaimana kita mengkreasi agar apa yang kami sampaikan bisa tetap menjadi daya tarik panjenengan semua. Untuk itu malam terakhir ini kami rangkum dari mubalik yang dari malam pertama dan sampai malam ke-29 kemarin. Kita ambil sari intinya, apa yang perlu kita ambil hikmahnya. Kita renungkan, coba jenengan lihat, jenengan evaluasi, jenengan bayangkan dalam bayangan Anda. Mulai Ramadan pertama, Ramadan kedua, apa yang jenengan sudah lakukan? Sampai kemarin, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah terlambat? Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang baik, apakah itu sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah bukan karena manusia yang lain? Bapak dan Ibu sekalian, mari Ramadan terakhir ini menjadi introspeksi diri kita, bahwa benar apa yang dikatakan oleh kata-kata mutiara atau bahkan hadis, kalau kita melewati Idul Fitri kita seperti suci kembali, menjadi fitri kembali. Ini mari kita wujudkan. Setelah Ramadan kita reborn, lahir kembali. Reborn after Ramadan. Ini tema kami yang kami ambil, bahwa belum ada kata terlambat bagi kita untuk menjadikan malam terakhir ini menjadi momentum merubah niat kita ingin menjadi pribadi atau karakter yang lebih baik lagi. Ini kuncinya. Biarkan 29 malam kemarin sudah terlewatkan begitu saja, tapi jadikan malam ini momentum kita punya niatan yang sama, niatan untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah yang disebut sebagai manusia yang penuh dengan barokah. Bagaimana caranya? Panjenengan yang tahu diri jenengan pribadi masing-masing. Panjenengan yang tahu karakter panjenengan masing-masing. Karakter ini seperti yang dikatakan oleh Ustadz Miftahul Jinan adalah sebuah kebiasaan dari buah pikiran kita untuk memerintahkan kepada tubuh kita melakukan sesuatu. Apakah karakter tidak bisa dirubah? Bisa tidak Bapak dan Ibu? Apakah karakter melekat karena keturunan? Itu adalah mindset yang keliru. Kalau karakter itu dari keturunan, betapa tidak adilnya Allah dengan keluarga orang-orang tua yang jahat melahirkan anak-anak yang jahat. Ada penelitian, anak dari seorang keluarga jahat ketika dia diadopsi mulai lahir, hidup di keluarga baik-baik, dia bisa menjadi anak yang baik-baik. Demikian pula sebaliknya. Jadi karakter itu adalah dari sebuah kebiasaan yang terjadi di lingkungan kita. Ada 3 lingkungan yang sangat mempengaruhi daripada kebiasaan atau karakter kita, yang sudah jenengan alami, yang sudah saya alami, atau yang akan dialami oleh anak-anak kita. Itu adalah lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Coba jenengan renungkan, dari 3 ini
mana yang paling besar porsinya dulu ketika kita hidup, ketika kita menjalani kehidupan sampai usia 51 tahun ini? Apakah lingkungan keluarga yang mendominasi? Apakah lingkungan masyarakat yang mendominasi? Ataukah lingkungan sekolahan yang mendominasi kehidupan kita? Dan ini jadi introspeksi kita untuk mendidik anak-anak kita selanjutnya. Untuk itu, porsi keluarga yang paling kecil kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa menanamkan sesuai dengan hati nurani yang ada di dalam diri kita masing-masing. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi tindakan atau kebiasaan atau karakter itu adalah sesuatu yang kita lakukan atas perintah daripada pikiran kita. Tapi kita ketahui bahwa dari pikiran kita sebelum menjadi tindakan pasti ada hati nurani yang bisa membedakan, hati nurani yang tidak bisa kita bohongi. Saya yakin jenengan melakukan kebohongan, kejelekan apapun, pasti hati nurani Anda tidak akan bisa berbohong akan hal itu. Ini yang harus kita didik untuk anak didik kita, untuk anak cucu kita. Jadi sebelum kita melakukan tindakan dari pikiran kita, salah satunya dan kunci utama yang menjadi filter akhir adalah hati nurani kita. Banyak sekali orang-orang yang sakit jiwanya karena ketika dia mendapatkan perintah dari pikiran, kemudian dia dijalankan, tetapi hati nuraninya bilang tidak, maka ada keterbelakangan antara perintah, tindakan dan hati nurani. Ini yang sering kali membuat orang sakit jiwa. Untuk itu sebaiknya dan semoga pada malam terakhir ini jadi momentum kita untuk betul-betul menjadikan hati nurani satu-satunya filter yang tetap harus kita jaga. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan setelah Ramadan ini dengan kita bisa memperbaiki kebiasaan kita meskipun sekecil apapun, itu akan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Manusia yang diharapkan oleh lingkungan kita, yang dirindukan oleh keluarga-keluarga kita. Kalau kita tidak hadir, selalu dinantikan kehadirannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam terakhir ini betul-betul Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kita berdoa, tidak perlu diaminkan. Mari kita tundukkan wajah kita. Mari kita fokuskan seakan-akan Allah ada di hadapan kita. Mari kita tundukkan ego kita malam ini. Mari kita hancurkan keangkuhan kita malam ini. Mari kita luluh lantakkan keangkuhan kita malam ini. Ya Allah, ya Rabb, malam ini adalah malam Ramadan terakhir kami. Ya Allah, untuk meminta kepadamu agar kau terima semua amal baik kami selama Ramadan ini. Kami jadi malu. Ya Allah, kami jadi malu karena kami jadikan Ramadan ini hanya memenuhi kewajiban saja, hanya menahan rasa lapar dan haus kami.
Ya Allah, kami malu karena kami sudah dolim kepada diri kami sendiri. Telah kami lewatkan begitu saja Ramadan tahun ini seperti bulan-bulan lainnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kalau toh kami berpuasa, kami masih mengharapkan yang lain, bukan karena mengharapkan ridho-Mu. Kami belum bisa menahan nafsu kami untuk tetap menyakiti keluarga kami, menyakiti istri kami, menyakiti suami kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami. Kami belum bisa menahan nafsu kami untuk tetap berbuat sesuai pikiran kami, meski hati kami tahu, tapi nurani kami tidak mampu mencegahnya. Ya Allah, kami tidak mampu mencegahnya. Kami tetap saja mengumbar nafsu, bahkan maksiat di hadapan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, untuk itu ampuni kami. Sungguh ampunan-Mu sudah cukup bagi kami. Jadikan kami untuk tetap mau bersyukur. Bersyukur masih Kau berikan kesempatan untuk tetap bisa menghirup udara-Mu. Ya Allah, jika malam ini masih Kau izinkan kami melewati bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya hingga Ramadan yang akan datang, berikanlah kami hidayah-Mu dan mampukanlah kami untuk menjalankan petunjuk-Mu. Mampukanlah kami untuk tetap bisa menyelaraskan antara pikiran, tindakan, dan nurani kami. Ya Allah, jika malam ini adalah malam Ramadan terakhir bagi kami, sungguh kami hanya mampu memohon, jadikanlah puasa terakhir kami puasa yang Engkau rahmati. Jadikanlah kami menjadi hamba yang Engkau sayangi. Amin. Semoga ini menjadi tonggak momentum kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.